Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Crismana Nanda Fadila dari semester 6 akan memenuhi mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI SD, SMP, SMA. Strategi pembelajaran adalah rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Jadi, apa itu strategi pembelajaran berbasis masalah? Jadi, SPBM adalah suatu mode pembelajaran yang disadarkan pada prinsip menggunakan masalah yang didasarkan pada masalah dunia nyata yang bertujuan untuk kemandirian siswa dalam menghadapi masalah yang ada. Kemudian, SPBM dapat diartikan juga sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang menekankan kepada proses penyelesaian masalah yang dihadapi secara ilmiah. Terdapat 3 ciri utama dari SPBM. Yang pertama, SPBM merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, artinya dalam implementasi SPBM ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan siswa. Yang kedua, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah, di mana SPBM menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara ilmiah. Jadi, apa tujuan dari SPBM? Tujuan dari SPBM yaitu untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah. Kriteria pemilihan bahan pelajaran dalam SPBM. Yang pertama, bahan pelajaran harus mengandung isu-isu atau konflik. Sumbernya bisa berasal dari berita, rekaman, video, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua, bahan yang dipilih adalah bahan yang sifatnya familiar dengan siswa, sehingga setiap siswa dapat mengikuti dengan baik. Ketiga, bahan yang dipilih harus berhubungan dengan orang banyak, sehingga terasa bermanfaat. Keempat, bahan yang dipilih harus mendukung tujuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa sesuai kurikulumnya. Yang kelima, bahan yang dipilih harus sesuai dengan minat siswa agar siswa merasa perlu untuk mempelajarinya. Keunggulan dari SPBM salah satunya adalah pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran siswa. Kemudian, pemecahan masalah dianggap lebih menyenangkan dan disukai oleh banyak siswa. Kemudian, kelemahan dari SPBM salah satunya jika siswa tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan enggan untuk mencoba. Pelajaran yang relevan dengan strategi ini adalah Al-Quran Hadis pada pembahasan internalisasi nilai agama Islam. Bagaimana implikasinya terhadap internalisasi nilai agama Islam? Kemudian, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan mencari isu-isu dengan masalah yang nyata sebagai basis pembelajaran, agar siswa mampu menyadari dan meyakinkan akan nilai agama Islam. Siswa dapat menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedomannya. Langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Yang kelima, menyadari masalah. Yang keenam, menentukan pilihan penyelesaian masalah. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.